kan TikTok Shop itu bakal jadi aplikasi baru. Yang belum terjun di TikTok Shop pun bisa jadi ambil bagian start jadi nol lagi nih. Yes, wah ini benar-benar menggemparkan ini. Apa tuh? Fix hari ini tanggal 4 Oktober TikTok Shop ditutup ya. Gimana nih? Gimana situasinya itu gimana nih? Situasinya kemarin lihat sih ada dua kubu jadinya nih. Dua kubu. Ya, yang satu yang mendukung ditutup. Yang karena kan wacananya karena memang TikTok Shop ini mengganggu penjualan UMKM yang offline. Oke. Ya. Nah, kubu yang keduanya itu adalah yang tidak setuju ditutup. Oke. Karena ya bebas-bebas aja dong orang jualan dimanapun gitu ya. Jangan salahkan si TikToknya gitu. Maksudnya kalau ketika orang-orang yang offline itu jualan online juga bisa juga kan gitu. Jadi kenapa harus ditutup sih, kan wacananya seperti itu. Perang di situ ya, dua kubu. Ada dua dua pandangan lah ya. Ya, dua pandangan. Nah, kali ini kita mau share ini nih. Gimana caranya biar kita bisa jualan di mana saja. Oke. Tanpa harus terbatas di satu media aja tertentu gitu ya. Ya. Sebagai ilustrasi ya, ini saya contohin ya. Sebelum ada TikTok Shop ditutup ini, nah sebelumnya itu sebenarnya sering terjadi kasus kayak gini. Apa nih? Contohnya kayak gini nih, mungkin teman-teman yang bisnis offline sering ngalamin ya. Kita ngontrak toko di suatu tempat. Terus kita misalkan buka tempat ngopi, kopi shop lah. Oke. Buka kopi shop, tempat ngopi, rame. Oke, rame. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, tiba-tiba si pemilik tokonya datang. Oh, oke. Mas, tahun depan tokonya nggak bisa dikontrakin lagi. Nggak bisa disewa lagi ya? Ya, karena tempatnya mau dipakai usaha sama keluarganya. Ini sering banget terjadi di UMKM yang nyawa-nyawa toko. Iya. Nah, itu kan otomatis harus pindah ya. Iya, terpaksa harus pindah lah. Harus pindah. Dan banyak yang liciknya itu adalah ketika si pemilik tokonya buka usaha, dia buka bisnis yang sama. Yang sama ya? Iya. Iya. Karena udah terlanjur rame, terus buka lagi bisnis yang sama, misalnya kopi shop juga di tempat yang sama gitu. Itu mah sempat terjadi sama saudara saya. Dia buka di gitu. Kerawang, toko kelontong gitu ya. Sewa ruko atau rumah gitu, udah rame, nggak boleh lagi kontrak. Iya. Terus taunya ternyata sama yang punya rumah dipakai juga jualan gitu. Nah, itu bener. Emang kayak gitu sih itunya kejahatannya kayak gitu ya. Di bisnis pertokoan ini gitu. Nah, kemarin juga ada tuh yang viral tuh di reel saya lihat ya. Ada kopi shop. Sama kasusnya kayak gitu. Tokonya ditutup karena diambil alih si pemilik tokonya. Terus buka kopi shop juga. Udah berjalan beberapa lama, ternyata nggak laku. Yang si kopi shop baru yang pemilik tokonya nih. Iya. Si pemilik tokonya ini datang lagi nih ke si owner kopi shop yang sebelumnya. Iya. Yang ngontraknya. Oke. Katanya, "Bos, ini saya buka kopi shop juga," katanya kemarin, "tapi nggak laku," katanya. Nggak tahu malu Anda, nggak tahu malu. "Mau nggak ngontrak lagi di tempat saya?" kayak gitu. "Sayang, kemarin kan udah laku," katanya. "Kontrak lagi aja lah," katanya gitu. Nah, jawaban si orang yang kontraknya, "Wah, enggak deh," katanya. "Soalnya kemarin kita jadi terpaksa pindah gitu. Cuman untungnya kopi shop saya punya brand." Ya. Punya brand. Akhirnya konsumen taunya tuh brand saya gitu. Ketika pindah beberapa meter dari situ, ya mereka tetap datang ke kopi shop saya gitu, bukan ke kopi shop lain. Iya. Gitu. Jadi walaupun dia pindah lokasi nih, karena dia pakai brand, konsumen ikut pindah juga gitu. Belinya nggak terpatok pada tempat itu. Nah, itu jadi pelajaran yang bisa diambil. Bahwa brand menjadi sangat penting ya. Ya, brand jadi sangat penting nih. Apalagi sekarang yang TikTok Shop. Nah, kalau misalkan teman-teman punya brand, terus konsumennya udah percaya dengan produknya, kan kalau brand sendiri
produknya kan otomatis beda dari yang lain ya, dari kompetitor. Entah misalkan mau parfum wanginya beda, mau misalkan jualan baju desainnya beda-beda gitu kan. Tergantung si brandnya ini. Nah, TikTok Shop ditutup, pindah ke Tokopedia, ke Shopee, itu bakal tetap rame. Iya, ketika teman-teman udah punya brand ya. Ketika udah punya brand. Meskipun jualan online gitu kan. Meskipun iya, jualan online terus pindah gitu. Atau misalkan dari TikTok ke offline, pindahnya nih. Bakal tetap didatengin karena oh ini brand yang dulu saya suka beli nih. Beli ke sini ke tempat ini, datang gitu. Gitu kan. Ya tetap kan kita sebelum TikTok ditutup kan kita bisa ngasih tahu ya bahwa kita pindah ke offline ada di sini. Ya. Iya. Dan itu memang itu juga saya lakukan sih. Maksudnya saya sebagai konsumen gitu. Kan beli suka alat-alat gunung gitu kan. Karena pengen tahu, pengen pegang gitu kan. Lihat di TikTok gitu ya. Datang aja langsung ke tempatnya gitu. Karena pengen puas milih-milih. Kurang gitu. puas kadang ya. Udah suka nih tapi kurang puas nih pengen megang juga. Ada nggak sih tokonya gitu. Datengin gitu ya. Iya. Jadi meskipun di online-nya itu kalau online-nya udah tahu brand-nya gitu kan. Dan ketika ditutup misalkan terjadi kayak TikTok, ya kita tetap bisa datang ke lokasinya gitu. Iya, kalau punya offline. Betul. Sebagai konsumen kita tetap nyari lah ya. Iya, tetap nyari. Toko ini mana sih? Sekarang di mana sih kan gitu. Iya gitu. Ada nggak di Shopee-nya, di Tokopedia-nya ada nggak gitu. Pasti nyari ya. Nah itu. Karena kita udah tahu kualitasnya gitu. Iya, kita udah tahu kualitasnya, udah cocok lah dengan barangnya nih gitu. Apalagi masalah misalkan kalau baju ya, ukuran tuh sering banget beda-beda kan ukuran. Iya. Kayak celana jeans tuh kadang pinggangnya muat tapi panjangan. Iya. Iya. Panjangnya muat, pinggangnya kecilan, kelebaran. Nah, itu susah. Pas nemu yang pas, pasti kita nyari lagi tuh. Iya benar. Brand itu gitu. Jadi gimana nih? Jadi meskipun sebetulnya TikTok Shop ini ditutup, bukan harus yang jadi membunuh banget usaha kita gitu ya? Ya, TikTok Shop ditutup nggak akan membunuh brand. Oh iya. Nggak akan membunuh brand. Tapi kalau misalkan teman-teman jualannya itu misalkan reseller, nah beda cerita. Kalau reseller itu udah pasti mati di situ. Bisa benar-benar terdampak ya? Terdampak banget. Contoh misalkan kita resellernya brand Erigo, gitu. TikTok Shop-nya ditutup nih. Iya. Otomatis orang nge-search-nya apa di sosmed lain atau di marketplace lain? Erigo-nya kan. Bukan toko kitanya. Bukan gitu. toko reseller kita gitu kan. Iya, tapi brand kaosnya Erigo-nya yang dicari gitu. Jadi otomatis beli Erigo-nya ke tempat lain. Iya. Karena kan kita nggak nge-branding toko toko reseller kita gitu kan. Ya. Kita kan nggak nge-branding reseller kitanya, toko resellernya gitu kan. Gitu. Tapi ya Erigo-nya, karena kita jualan Erigo-nya gitu. Iya, gitu. Jadi yang terdampak adalah yang resellernya ini. Itu adalah yang resellernya tuh terdampak banget. Apalagi yang paling kena adalah afiliasinya. Oh, yang affiliate ya? Ya, affiliate itu udah pasti kena karena ya itu kan dia nggak megang produk juga. Ya, tuh. affiliate kan memang sistemnya TikTok itu. Ya, itu udah pasti hilanglah penghasilannya dari TikTok. Berarti ini TikTok ngasih pengalaman buat kita jualan. Ngasih pelajaran. Ya, ngasih pelajaran. Artinya kita punya skill buat jualan tuh ya? Ya. Yang artinya kalau kita jualan itu harus bikin brand. Ya benar. Artinya tadi yang paling terdampak misalkan kayak affiliate kalau sama reseller itu ini menjadi satu paksaan mungkin ya. Ya. Buat punya brand sendiri. Betul. Gitu. Ya mau gimana kalau misalkan reseller mah ya udah gitu. Iya. Kalau brand ya di marketplace lain bisa tumbuh lagi dia gitu. Iya. Ya anggap aja lah TikTok jadi platform untuk teman-teman belajar berbisnis gitu ya selama beberapa tahun ini. Dan ketika ternyata ditutup, ya skill jualan kita nggak mungkin hilang dong begitu aja gitu kan. Nggak mungkin hilang gitu Artinya aja. kita punya skill jualan, sudah punya petanya gitu kan. Bisa dilakukan ulang lah gitu ya. Bisa dilakukan ulang, bisa ya bisa bikin brand yang nanti kita jualan lagi dengan skill yang udah kita punya. Ya, betul. Gitu. TikTok ditutup, misalkan kita mau nyoba nih ke Shopee lakuin hal yang sama, tapi kali ini pakai brand. Iya. Banyak juga kan
pebisnis yang tiba-tiba punya pabrik tuh dari TikTok ya. Kayak jualan keripik. Cuman mereka tuh polosan kayak gitu-gitu loh. Iya. Bal-balan, Iya. keripiknya. Nah, tapi mereka nggak menguatkan brandnya. Nah itu, coba next ketika kalian pindah ke Shopee, ke Tokopedia, nah itu harus pakai brand. Tapi dapat bocoran sih TikTok Shop hanya ini aja, pindah aplikasi. Oh, dipecah. Ya ada ya isunya sih memang si TikTok Shop ini bakal pecah nanti sama TikToknya, khusus di Indonesia. Ya, itu sebenarnya sih bisa agak ditebak sih. Iya. Karena TikTok kan usernya udah gede. Nggak mungkin hilang ya. Nggak mungkin dia terus transaksi di di platformnya kan gede banget gitu. Hal yang sangat disayangkan kalau dia nutup begitu aja. Pasti Iya. TikTok berpikir berpikir keras gimana caranya. Pasar Indonesia ini kan gede banget gitu. Nggak mungkin dilepas begitu aja. Lebih baik kita riset ataupun mengembangkan khusus buat pasar Indonesia TikTok Shop online aplikasi yang baru gitu. Ya, karena di channelnya yang kemarin tuh ada podcast Ferry Irwandi ya, sama Deddy Kobuzer. Yeah. Nah, si Ferry Irwandi bilang gini, kok sampai diregulasi pemerintah sih gitu, sosial media dan e-commerce ini gitu. Lah di negara maju semuanya diregulasi gitu. Bahkan Amerika pun meregulasi TikTok gitu. Amerika kan dikenal dengan penduduk yang terbuka dengan segala hal ya. Iya. Dengan berbagai macam keanehan-keanehan gitu ya. Sangat liberal lah gitu. Dia liberal gitu ya. Tapi tetap ketika ada TikTok masuk itu diregulasi. Ya diatur ya. Diatur. Gitu. Ada beberapa negara yang mengatur ya. Ada Eropa juga katanya, Amerika, terus India ya. Ya, India ya benar. Macam-macam dia itu juga regulasinya, ada yang ngatur algoritmanya, ada yang ngatur apanya. Nah, mungkin di Indonesia ini harus ngatur si TikTok Shop-nya. Gitu. Cuman tetap nih, ini jadi pelajaran buat teman-teman bahwa ya suatu saat bisa hilang lah si tempat itu gitu. Iya. Ibarat kayak pandemi sih. Kita udah nyaman gitu ya, tapi tiba-tiba pandemi berantakan gitu kan, harus nyusun kembali strategi. Ini TikTok udah nyaman, pelanggan banyak, ditutup gitu. Memang harus banyak strategi dan siap-siap lah, banyak hal-hal yang harus siap dengan situasi-situasi yang seperti itu. Jadi pembelajaran juga. Pandemi itu kemarin itu jadi pembelajaran bahwa kalau ada situasi seperti itu yang dadakan ya. Kita harus siap. Nah, makanya membuat brand langkah yang tepat sih. Membuat brand langkah yang tepat kalau misalkan tiba-tiba terjadi dadakan kayak tadi. Ya. Bisa aja nih si Shopee juga misalkan bangkrut. Shopee-nya bangkrut misalkan, atau terjadi korupsi di Shopee. Sampai akhirnya Shopee-nya bangkrut atau gimana. Atau bisa terjadi misalkan kebakaran atau apa. Itu kan di luar kendali kita ya. Yang membuat si Shopee hilang misalkan, atau yang membuat Tokopedia hilang. Nah, TikTok juga bisa jadi hilang lagi misalkan. Kita jadi nggak mengandalkan ke satu tempat aja gitu. Iya benar. Kita bisa tetap berjaya di tempat apapun gitu. Karena kita udah punya brand dan orang nyari brand kita, bukan nyari si TikTok Shop-nya. Iya, benar. Dan ini Jis, kan TikTok Shop itu bakal jadi aplikasi baru. Apakah ada kemungkinan nih menjadi ibaratnya hal-hal baru di situ, jadi yang belum terjun di TikTok Shop pun bisa jadi ambil bagian jadi nol lagi nih, jadi start lagi nih gitu. Ada berbagai kemungkinan sih. Iya. Ada berbagai kemungkinan. Kayak gimana? Gini, aku dulu deh. Kayak misalkan kan kemarin isunya Tanah Abang. Ya, Tanah Abang. Kan gara-gara TikTok, Nah, ini nih bisa jadi kesempatan baru nih buat. Nah, yang kemarin keluar Tanah Abang bisa ikutan TikTok Shop yang baru ya. Iya, gitu, bener. Biar nggak kalah lagi ya. Bener. Ada beberapa kemungkinan sih. Pertama, dia launching baru, di nolin semua, usernya nol lagi kan. Ada yang mungkin startnya dia lanjut ya dari user TikTok biasanya.
Jadi kayak apa ya? Kayak Thread. Oh, iya. Thread sama Instagram itu kan dua aplikasi berbeda, tapi dia terhubung gitu. Iya. Nah, Satu perusahaan ya? Ya, satu perusahaan terhubung. Nah, takutnya nanti kayak gitu, mungkin si entah followers itunya nyambung ke sana atau gimana. Ada kemungkinan juga, kita belum bisa nebak nih TikTok Shop yang baru itu bakal seperti apa. Ya setidaknya mungkin setidaknya hal-hal yang seperti itu bisa kita antisipasi lah. Ya. Barangkali gitu kan. Mungkin kemungkinan sih ada keterkaitan dengan yang sebelumnya karena ini satu perusahaan ya. Karena yang lain pun udah jualan kan sebelumnya. Ya. Jadi mungkin mereka sedikit lebih unggul dengan dengan keterbiasaan jualan di TikTok Shop yang sebelumnya gitu ya. Jadi ketika masuk ke situ udah nggak awam lah. Ya. Tapi menurut saya juga bukan berarti yang baru mau mulai itu udah ketinggalan gitu kan. Justru ini waktu yang tepat untuk menyusul, untuk mulai lagi nih, karena kemungkinan besar TikTok Shop bakal meluncurkan aplikasi baru. Dan kemungkinan ayo nih yang kemarin ketinggalan, saatnya sekarang nih buat bikin akun gitu. Benar. Satu hal yang positif, sebetulnya ada positifnya juga. Ada positifnya juga. Biar ya udah jadi nol lagi nih gitu. Atau jadi lebih adil ya. Ya gitu benar. Persaingannya lebih adil nih. Ya. Nah, nanti apakah yang Tanah Abang nih akan lebih laku atau enggak nih? Kita lihat. Ya buat para yang jualan sebelumnya offline gitu ya, ini bisa jadi angin segar lah ya buat teman-teman mencoba untuk jualan online di TikTok Shop gitu. Seperti itu. Ya, dan jangan lupa pakai brand. Betul. Pakai brand. Kalau yang belum punya nih gimana nih, Jis? Harus bikin ya. Harus bikin. Soalnya gini, Tanah Abang yang kena dampak itu mereka nggak punya brand. Bener. Nih, bener nggak? Mereka tuh cuman reseller baju-baju dari konveksi. Iya, benar. Yang mereknya, kita mereknya campur lah. Dia jualan berbagai merek di situ gitu. Iya, meskipun sebenarnya ada sih Jis, brandnya itu di toko ininya. Di pelangnya ya? Di pelangnya, cuman itu kalau teman-teman yang biasa belanja ke pasar-pasar gitu, saya termasuk yang kalau di Bandung itu pasar baru, kan mirip tuh sama Tanah Abang. Ya. Saya nggak pernah lihat nama tokonya gitu. Bajunya ya? Iya, pokoknya nyari aja mana baju yang saya nemu suka gitu. Ya, betul. Itu hampir kemungkinan teman-teman saya juga yang belajar situ gitu, nggak lihat toko mana gitu ya? Iya, gitu. Kecuali memang langganan atau misalkan kecuali satu-satunya. Enggak, biasanya gini yang kalau ke pasar nyari yang toko kayak gini tuh, misalkan rekomendasi dari orang nih ke toko ini misalnya. Iya. Dia ngasih harga murah misalkan atau apa. Atau ini Jis, baju yang tokonya tuh saingannya dikit. Misalkan toko sekolah, kan itu di situ cuman ada 1, 2, 3 orang gitu. Iya. Itu kayak si Widya kan guru gitu ya. Istriku kan guru, dia cuman situ doang udah tahu di situ gitu. Ya. Di Karawang aja, di kota Karawang, satu kota Karawang nih, ada toko buku yang legenda banget. Karena memang rekomendasi dari guru tuh ke situ aja belinya katanya. Jadi seluruh siswa di sekolah ke toko buku itu, walaupun di Karawang ada Gramedia. Iya, betul. Bahkan iya sih, bener sih. Iya. Jadi ke Gramedia nggak nyari buku sekolah paling. Iya, ke Gramedia nggak nyari buku sekolah, tapi nyari bacaan lain. Iya, novel dan sebagainya. Tapi kalau nyari buku sekolah, itu ya ke toko itu memang. Bener sih. Itu paling yang offline itu, yang terkenal itu yang pasti yang kayak gitu-gitu tuh. Contoh misalkan tuh supplier kaos polos mah di situ murah misalkan. Kayak gitu. Tapi bukan berarti toko-toko yang seperti itu nggak bisa branding ya? Nggak bisa branding, ya. Bisa branding. Tetap aja bisa branding ya? Tetap bisa branding gitu. Apalagi ya di offline ya? Apalagi di online gitu. Ya. Justru di online harus ada brandingnya gitu. Harus ada brandingnya, benar. Meskipun di offline gitu ya, kita sebagai konsumen itu kadang-kadang nggak lihat pelangnya. Tapi kalau di online itu perlu perlu brand ya? Perlu brand. Dan minimal pelayanannya lah. Dari pelayanannya, terus misalkan dari promo-promo, terus dari kecepatan membalas chattingan. Kadang ada kita beli ke reseller misalkan.
ada reseller Erigo yang ini dan yang ini sama-sama jual Erigo ya. Tapi yang pertama ini lama gitu balesnya. Yang sedangkan yang kedua itu cepet, terus dikirimnya cepet, packingnya cepet. Otomatis kita walaupun dia reseller, kita tetap nyari dia gitu. Karena branding itu nggak cuma soal nama atau logo ya, tapi pelayanannya juga gitu ya. Bener. Secara konsep bisnisnya nih gitu. Ya, branding itu paket komplit. Paket komplit ya. Paket komplit mulai dari logo, nama, pelayanan gitu ya. Semuanya deh hal-hal yang terkait dengan bisnis, paket komplitnya bisnis itu ya branding gitu ya. Ya, angka lebih baik kalau misalkan punya produk sendiri. Tapi kalaupun enggak, ya itu ngakalinnya adalah dengan itu tadi pelayanan, jujur, terus bisa kirim cepat kayak gitu-gitu. Iya, benar-benar. Misalkan toko teman-teman itu jualin produk-produk berbagai macam merek gitu ya. Kayak toko olahraga misalkan ada sepatu Adidas, ada sepatu Nike, ada sepatu Puma gitu. Contoh toko sepatu aja nih ya. Toko sepatu sekarang susah nyari yang original. Di marketplace susah kan. Karena fotonya tuh sama semua gitu. Mereka nyomot dari yang original juga fotonya. Iya, benar-benar. Nggak foto sendiri kan. Iya, benar. Kita kebingungan beli yang mana yang asli, takut ketipu. Benar. Nah, ketika brandnya udah nempel ya, udah bagus brandnya, otomatis kita bakal nyari si resellernya nih. Benar. Ada beberapa reseller yang langganan saya juga tuh udah pasti pasti amanah, pasti original gitu. Walaupun dia misalkan jualannya di IG gitu, yang nggak ada cekot-cekotannya tuh, yang otomatis kita harus ke WhatsApp kan, terus transfer manual. Tapi karena kita tahu dia tuh amanah, terus cepet gitu, ya kita belinya ke situ juga gitu. Daripada bingung nyari yang original takut ketipu jadi KW gitu. Iya. Dan dia kan artinya dia berhasil branding kan? Ya, dia berhasil branding bahwa dia reseller sepatu original gitu. Itu berhasil branding itu. Jadi gitu. dia ibaratnya punya nama tokonya gitu ya, dan dia punya produk-produk yang dia tokonya itu di branding menjual khusus produk-produk original gitu. Ya, kayak gitu tuh. Tambah pelayanannya amanah gitu kan. Jadi wajib banget buat teman-teman nih yang mau pindah ya dari tech shop ke tempat lain. Nah, pakailah brand. Dan bangun brand ya. Maksudnya kita jualan jangan cuma menjual aja, tapi kita harus punya standarnya lah gitu. Standar brand. Saya punya brand ini nih, toko jualan makanan ringan, tapi misalkan dari berbagai merek, ada Maichi, ada Karuhun misalkan. Tapi kita apa nih yang beda? Apakah pelayanannya atau apanya? Kita harus punya standarnya itu tuh. Iya, benar. Ya mungkin aja teman-teman yang sebelumnya di TikTok itu melakukan kesalahan nggak branding gitu kan. Nah sekarang coba branding nih dari awal lagi nih, dari TikTok Shop yang baru nih. Ya. Gitu ya. Boleh. Dan kalau misalkan teman-teman kebingungan nih, pengen pesen logo gitu, itu bisa nggak ke kita gitu? Bisa banget. Karena kita kan studio desain ya. Jadi kalau branding secara atribut ya, secara visual kita butuh logo, terus desain kemasan. Walaupun misalkan kita ngejual produk orang misalkan, tapi kita bisa misalkan kantongnya gitu, kantong belanjaannya. Pakai nama Pakai nama tokonya. Iya. Pakai nama tokonya. Nah, desainnya pakai nama toko kita gitu ya. Atau misalkan si kardus untuk packingnya, itu kan ada kardus yang memang printing lah gitu. Printing. Ada brand kitanya ditempel di situ. Gitu. Jadi walaupun kita menjual produk orang, tapi kita kemas lagi. Maksudnya kemas dalam bentuk pengirimannya ya. Atau misalkan kayak tadi kantongnya itu pakai brand kita nggak apa-apa. Iya. Kayak tadi jualan toko sepatu, ada Adidas, ada Nike, ada Puma gitu ya. Nah kita bungkusnya pakai plastik yang ada cap toko kita nah, gitu kan, dari logo ataupun ya kemasannya didesain khusus misalkan kayak gitu ya. Dikasih bonus-bonus juga tuh, kayak misalkan stiker atau misalkan yang berhubungan lah sepatu, bonusnya kaos kaki biasanya. Stiker toko misalkan. Kayak gitu. Itu bagus untuk branding. Nah, itu atribut-atribut kayak gitu yang visual ya, yang logo, desain kemasan, terus desain bonus-bonusnya tadi, merchandise, kayak stiker, gantungan kunci atau misalkan yang lainnya gitu ya. Nah, itu bisa visualnya, desainnya bisa order ke Kebun Desain. Benar. Nah, gitu ya. Sisanya kayak pelayanan itu PR sendiri. Ya, PR teman-teman lah ya. Nah, iya.
Gimana meningkatkan pelayanan supaya orang tuh, wah toko ini udah bagus, desainnya udah mudah diingat nama tokonya gitu ya. Tinggal bagaimana pelayanannya maksimal lah gitu ya. Betul. Seperti itu. Ada lagi Jis terkait TikTok Shop? Oke, itu aja. Itu ya. Itu aja. Udah cukup komplit nih, kita ngobrol setengah jam, kurang lebih setengah jam. Itu mulai dari TikTok, tadi TikTok Shop nanti kemungkinan ada belah dua sampai ada peluang-peluang ya yang bisa kita manfaatkan kemungkinan besarnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi informasi penyemangat buat temen-temen yang sebelumnya di TikTok Shop udah jualan, tiba-tiba ditutup gitu ya. Itu bisa jualan kembali nanti di tempat lain, aplikasi yang baru ataupun di tempat lain atau tempat lain atau offline atau dua-duanya atau semuanya gitu ya gitu ataupun yang tadinya offline Jis bisa sekarang online sekarang jadi online kayak gitu ya. Nah seperti itu, semoga tetap semangat buat jualan. Kalau tadi butuh branding bisa ke WA kita nih ya yang ada di bawah kayak gitu. Oke, mudah-mudahan suka dengan video ini. Silahkan di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share. Thank you, sampai jumpa di obrolan-obrolan kebun desain selanjutnya. Bye bye.